Yang subscribe, rezekinya lancar. What I can guarantee to all the people of Indonesia, we will help and invest, and we will make sure that Indonesia shines in the global football stage. Terancam dicoret dari keanggotaan FIFA, Timnas Indonesia siap gantikan Israel di Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 berpeluang lolos ke Olimpiade Paris 2024 untuk menggantikan Timnas Israel U23. Alasannya karena Israel saat ini berpeluang didepak dari FIFA usai rentetan aksi kejinya kepada Palestina. Andai memang hukuman itu diberikan, otomatis Israel tidak diperbolehkan tampil di kompetisi sepak bola manapun yang berhubungan dengan FIFA, termasuk Olimpiade Paris 2024. Israel sendiri sudah lolos ke babak utama usai menjadi semifinalis Piala Eropa U21 2023. Israel lolos ke semifinal Piala Eropa U21 2023 usai menumbangkan Georgia lewat adu penalti dengan skor 4-3 usai sebelumnya sama kuat 0-0 di waktu normal. Lalu Israel takluk di semifinal dari Inggris dengan skor telak 0-3. Meski kalah di semifinal, Israel tetap berhak lolos ke Olimpiade Paris 2024 karena menjadi 4 tim terbaik di ajang Piala Eropa U21 2023 tersebut. Israel U23 pun dipastikan tergabung di grup D bersama Jepang, Paraguay, dan Mali dalam cabang olahraga sepak bola putra Olimpiade Paris 2024. Kendati demikian, Israel U23 memiliki kans yang besar batal tampil karena FIFA akan melakukan rapat darurat membahas nasib negara tersebut sebagai anggota FIFA. Jika Israel benar-benar dicoret, maka Israel U23 jelas takkan bermain di Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 bisa saja diuntungkan jika hal tersebut benar terjadi. Sebab Garuda Muda merupakan tim yang memperebutkan tiket terakhir ke Olimpiade Paris 2024 bersama Guinea U23 di laga playoff. Akan tetapi kemungkinan besar FIFA akan memberikan slot Israel itu kepada wakil Eropa agar di Olimpiade Paris 2024 tetap ada 4 wakil Eropa yang berpartisipasi. Toh wakil Asia di Olimpiade Paris 2024 juga sudah 3, yakni Jepang, Uzbekistan, dan Irak. Terlepas dari itu semua, harapannya FIFA benar-benar menghukum Israel. Sebab FIFA pun menghukum Rusia karena kasus yang sama, yakni penyerangan terhadap Ukraina. Status keanggotaan Israel di FIFA mulai terancam karena Federasi Sepak Bola Palestina mengajukan proposal kepada Federasi Sepak Bola Dunia FIFA. Proposal itu diberikan saat Kongres Tahunan FIFA berlangsung di Bangkok, Thailand. Inti dari proposal itu adalah Presiden PFA, Jibril Rajoub, meminta FIFA mengeluarkan Israel dari status anggota. Dari 211 anggota FIFA, 37 negara mengutuk serangan Israel kepada Palestina, khususnya di wilayah Gaza. Karena itulah FIFA akan menggelar rapat darurat yang kemungkinan digelar pada 20 Juli 2024. Dari hasil rapat itulah nasib Israel bakal ditentukan. Di sisi lain, sejak ditangani oleh pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia kini perlahan mulai menunjukkan peningkatan kualitas dalam segi permainan. Sejak ditunjuk menjadi pelatih Timnas Indonesia, STY secara perlahan mulai membuat skuad Garuda menunjukkan tajinya di sepak bola Asia. Kombinasi pemain muda dan senior serta pemain lokal dan naturalisasi yang ia terapkan terbukti berhasil membuat Timnas Indonesia tampil hebat. Shin Tae-yong memang cukup sering memberi kesempatan kepada pemain-pemain muda bertalenta untuk bermain di Timnas Indonesia. Sebut saja Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka hingga Asnawi Mangkualam adalah pemain yang sudah mendapatkan kesempatan membela Timnas Indonesia sejak usia muda. Bahkan kini mereka kerap menjadi andalan dari pelatih untuk Timnas Indonesia baik di tim senior maupun di kelompok umur. Meski begitu, Shin Tae-yong dikenal sebagai sosok pelatih yang tegas dan tak kenal kompromi jika tahu anak asuhnya melakukan tindak indisipliner atau melanggar aturan yang sudah dibuatnya. Ada beberapa pemain Timnas Indonesia yang tak segan ia tendang karena melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Berikut ini daftar pemain Timnas Indonesia yang pernah dicoret oleh Shin Tae-yong karena tindakan indisipliner. Pertama, ada Serdi Abivano. Serdi Abivano harus rela kehilangan satu tempat di skuad Timnas Indonesia karena melakukan tindak indisipliner.
Diketahui kalau Serdi Ivanov saat itu ketahuan pergi ke klub malam di tengah pemusatan latihan timnas Indonesia U19. Mengetahui hal tersebut, STY tak segan untuk mencoret nama Serdi dari daftar pemain timnas Indonesia. Yang kedua ada Yuda Febrian. Sama seperti Serdi, Yuda Febrian juga harus ditendang dari skuad timnas Indonesia karena ketahuan pergi ke klub malam. Serdi dan Yuda pergi bersama ke klub malam di tengah pemusatan latihan timnas Indonesia. Keduanya pun harus rela ditendang Sintayong dari timnas Indonesia karena tindak indisipliner. Ketiga ada Osvaldo Hai. Nama Osvaldo Hai yang sampai sekarang tak lagi dilirik oleh Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia. Semua itu lantaran Osvaldo mangkir dari panggilan timnas Indonesia tanpa ada kabar yang jelas. Tindakan indisipliner itulah yang menjadi salah satu alasan STY tak lagi memanggil Osvaldo Hai hingga sekarang. Terakhir ada Rifat Marasabesi. Rifat Marasabesi yang menjadi korban ketegasan STY karena tindakan indisipliner. Rifat Marasabesi ditendang oleh STY dari skuad Garuda karena terlambat berkumpul di tempat menginap timnas Indonesia. Saat itu para penggawa timnas Indonesia diminta untuk datang 1 jam sebelum jam makan siang. Namun Rifat justru menghilang tanpa ada kabar dan terlambat datang ke tempat berkumpul. Hal itulah yang lantas dianggap menjadi salah satu penyebab coach STY mencoret nama Rifat Marasabesi dari skuad timnas Indonesia saat itu. Sebagai informasi, Sintayong mendapat target ambisius dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam kontrak barunya yang berdurasi hingga 2027. STY ditantang membawa timnas Indonesia menembus 100 besar ranking FIFA. Erick Thohir mengatakan, kesepakatan awal perpanjangan kontrak ini sebetulnya sudah dicapai bersama Sintayong pada medio April 2024. Tepatnya ketika mendampingi timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Dalam sesi makan malam yang berlangsung di restoran Korea Selatan itu, Ketua Umum PSSI mengawali perbincangan dengan laga berat Garuda Muda melawan Taguk Warriors pada babak perempat final. Dalam makan malam itu, saya memberi pertanyaan yang berat, "Coach, ini melawan Korea Selatan, loh. Tidak mudah buat coach," dan Coach Sintayong bilang, "Ya, tidak mudah, tetapi saya profesional," ujar Erick Thohir. Selain itu, perbincangan itu juga menyinggung soal target besar yang ingin diberikan federasi kepada Sintayong. Erick mengatakan keberlanjutan kerjasama ini punya misi besar untuk membawa timnas Indonesia ke peringkat 100 besar FIFA. Saat itu kami membicarakan bahwa kerjasama ini akan berlanjut sampai 2027. Ada beberapa diskusi seperti target berikutnya yang ingin dicapai apa. Saya saat itu bilang kalau target berikutnya 100 besar, ucap Erick Thohir. Saya tidak bisa ngomong turnamen ini masuk peringkat berapa, yaitu tidak fair juga. Target besarnya bisa nggak selama 3 tahun ke depan kita masuk peringkat 100 besar FIFA. Sekarang kan kita di peringkat 134 imbuhnya. Bagaimana pendapat kalian sob? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel ini.